Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Chandraulan. Di sini saya akan membahas tentang akhlak terpuji. Selamat menyaksikan. Akhlak terpuji. Akhlak terpuji ialah sikap atau perilaku baik dari segi ucapan ataupun perbuatan yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan norma-norma aturan yang berlaku. Yang pertama adalah taubat. Taubat mempunyai berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Jenis dan syarat taubat dibagi menjadi dua, yaitu A. Taubat menyangkut dosa terhadap Allah, yang B. Taubat menyangkut dosa terhadap sesama. Contohnya, mengakui kesalahan dan meminta maaf dilakukan dengan cara langsung meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti, atau memohon maaf kepada Allah jika kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan terhadapnya. Yang kedua adalah taat. Apa sih taat itu? Taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulnya Muhammad SAW, kepada ulil amri atau pemerintah. Contoh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, Bapak Soeharto, pemilik sebuah usaha CV Roti Nikmat, yang mewajibkan seluruh karyawan perempuan memakai hijab dan sholat berjamaah setiap waktu sholat, yang bertujuan untuk semakin rajin menjalankan ajaran Islam. Yang ketiga adalah istiqomah. Apa sih istiqomah? Istiqomah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara agar tetap istiqomah di jalan Allah yaitu meluruskan niat, memahami makna syahadat, memperbanyak bacaan Al-Quran, meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit, bergaul dengan orang-orang soleh, berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Yang keempat, ikhlas. Apa sih yang dimaksud dengan ikhlas? Ikhlas berarti niat mengharap ridha Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Contohnya, melakukan puasa dengan niat menjalankan kewajiban agama, bukan karena ingin dianggap soleh atau soleha oleh orang lain. Yang kelima adalah ikhtiar. Apa sih yang dimaksud dengan ikhtiar? Ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Contohnya adalah bekerja keras dan tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain. Yang keenam adalah tawakal. Tawakal mempunyai arti menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala-galanya. Contohnya adalah selalu berdoa dan menyerahkan diri atas apa yang kita usahakan sebelumnya. Yang ketujuh adalah qanaah. Qanaah mempunyai arti berarti menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Contoh dari qanaah adalah senantiasa merasa cukup atas harta, pangan, papan, dan sebagainya yang bersifat duniawi. Yang kedelapan adalah sabar. Sabar itu apa sih? Sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Contohnya, ketika seseorang melakukan kesalahan atau membuat kita tidak nyaman, sebaiknya jangan langsung marah atau mengeluarkan kata-kata kasar. Alih-alih langsung bereaksi, kita bisa mencoba untuk tenang terlebih dahulu dan berbicara dengan baik-baik. Yang kesembilan adalah syukur. Apa sih pengertian dari syukur itu? Syukur ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta beramar ma'ruf nahi munkar. Contohnya selalu mengucapkan Alhamdulillah bila mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang akhlak terpuji. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya ya. Terima kasih.